Baik, Bapak Ibu, mungkin baru terima kali ya dari Bu Sukarmiasih data latihan kita. Pembicaraan saya di awal waktu kita ketemu bahwa PLS juga akan kita review sekali ya Bapak Ibu ya, karena sangat penting juga dan sangat banyak alumni kita yang menggunakan software ini untuk tesis mereka. Baik Bapak Ibu, tidak usah berlama-lama. Jadi hari ini saya coba mereview Smart PLS Bapak Ibu, khususnya kalau kita menggunakan model penggabungan, moderating dan intervening. Nah, mungkin kalau secara konsep moderating seperti apa, intervening seperti apa, mungkin sudah pernah dengar ya, tapi itu pun nanti kita review juga Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga nanti akan coba melihat kriteria data, validitas, reliabilitas, dan model fit-nya yang biasa digunakan Bapak Ibu kalau kita mau mengolah data dengan model structural equation modeling dengan bantuan software Smart PLS misalnya. Oke, data yang akan kita gunakan ini yang saya kirim tadi ke ketua kelas Bapak Ibu. Coba saya share screen ya. Saya share screen dulu. Oke, seperti biasa ya Bapak Ibu ya, kalau hal terpenting sebelum kita mengolah data, pastikan sheet yang lain di Excel itu bersih, hanya ada satu sheet. Dan baris pertama itu adalah nama variabel atau indikator variabel. Memang di sini Bapak Ibu misalnya tertulis X11, X12, X13, tapi kalau nanti riset sebenarnya sebaiknya jangan pakai notasi X lagi ya Bapak Ibu ya, langsung menggunakan nama variabel. Misalnya kalau ini adalah misalnya kinerja perusahaan, boleh boleh mungkin dengan kinerja atau kin kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Indikator satu ya kin 1, kin 2 seperti itu ya. Jadi ada variabel X1, ada variabel X2 di sini Bapak Ibu sebanyak mungkin 6 pertanyaan atau 6 indikator. Kemudian ada variabel Z, biasanya notasi untuk moderating. Ada cukup banyak ya Bapak Ibu ya, ada 11. Kemudian ada variabel Y, ya kebetulan kita buat di sini Y1, Y2, Y3, Y4, kira-kira seperti itu, ada 4 indikator. Oke, seperti yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu saya sudah informasikan, kemungkinan ini menggunakan skala persepsi Likert 1 sampai 5 datanya ini, tapi kalau misalnya dia ada data seperti ini Bapak Ibu 2,33, 3,63 berarti bisa dikatakan mungkin indikator pertama ini punya pertanyaan di kuesioner itu lebih dari satu. Jadi yang diambil rata-rata. Seperti yang udah pernah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, bahwa ada dua cara. Ketika misalnya sebuah variabel kita mendapatkan katakanlah 4 indikator. Boleh saja per indikator satu pertanyaan atau satu pernyataan di kuesioner, tapi boleh lebih, bahkan lebih bagus kalau lebih Bapak Ibu ya. Jadi kalau lebih dia waktu mengolahnya boleh mengolah semuanya, berarti satu indikator beberapa pertanyaan atau diambil rata-rata. Pertimbangannya biasanya Bapak Ibu, kenapa kita menggunakan rata-rata? Kalau responden kita kecil, ya jumlahnya ya totalnya. Nah, di dalam latihan hari ini Bapak Ibu, responden kita hanya 86 ya Bapak Ibu ya. Hanya 86, jadi kecil. Ya, artinya di bawah 100. Kalau Bapak Ibu punya software trial dulu, itu bisa dirubah menjadi student version Bapak Ibu, kalau Smart PLS. Ya, kalau Bapak Ibu beli, banyak sih sebenarnya di toko online ya Bapak Ibu ya. Harganya juga nggak terlalu mahal, 250.000 bisa digunakan selamanya. Kalau Bapak Ibu kemarin menggunakan yang free version, full version selama 30 hari. Setelah 30 hari itu bisanya digunakan student version. Jadi waktu install balik dia atau waktu kita menggunakan setelah lewat dari 30 hari nggak bisa lagi digunakan. Kecuali kita rubah dia menjadi student version Bapak Ibu. Nah, apa bedanya? Kalau student version kita hanya bisa mengolah di bawah 100 sampel Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya nanti contoh ya Bapak Ibu ya, kalau tesis Bapak Ibu nanti
itu diolah dengan menggunakan Smart PLS. Sementara responden Bapak Ibu lebih dari 100, pasti Bapak Ibu nggak bisa menggunakan student version. Nah, alternatifnya Bapak Ibu harus membeli software tersebut. Banyak kok dijual ya. Atau Bapak Ibu nanti kalau mau beli kalau nggak dapat nomor yang jual, saya bisa kirimkan ya Bapak Ibu ya. Saya juga beli secara online dan sering ya Bapak Ibu ya, peserta pelatihan-pelatihan saya minta rekomendasi untuk membeli software tersebut. Oke, seperti itu gambarannya ya Bapak Ibu ya. Nah, dari gambaran ini ada variabel X1, ada X2, ada Z, ada Y. Nanti coba kita buat modelnya, mulai dari model regresi, moderating, intervening, dan gabungan moderating dan intervening. Ya, karena era sekarang banyak sekali ya Bapak Ibu ya, gabungan berbagai model yang dibuat. Nah, ini saya tutup dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang masih punya software Smart PLS boleh dibuka kalau masih bisa ya Bapak Ibu ya. Kalaupun nggak bisa, silakan diikutin saja Bapak Ibu. Nanti rekamannya bisa ditonton. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu waktu sebelum tes kemarin sudah mendownload dan menggunakan yang free misalnya ya 30 hari waktunya sudah lewat. Nah, nggak apa-apa. Nah, tapi sebenarnya bisa Bapak Ibu kalau rubah langsung dalam bentuk student version. Ini tampilan dari Smart PLS Bapak Ibu. Jadi ceritanya Bapak Ibu, Smart PLS ini lahir untuk mengatasi kelemahan dari software-software structural equation modeling terdahulu, seperti Lisrel dan Amos. Karena idealnya Lisrel dan Amos itu sampelnya itu 200-an. Ya, boleh sih sebenarnya kurang dari 200, tapi jangan sampai di bawah 100. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu yang muncul. Lalu bagaimana kalau jumlah datanya misalnya atau sampelnya itu adalah sampel jenuh? Katakanlah hanya di bawah 100. Bagaimana? Kan tidak memenuhi kriteria menggunakan Lisrel maupun Amos. Ya, lalu diciptakanlah software ini Bapak Ibu. Hanya memang cara kerja software ini nanti kita bahas ya Bapak Ibu ya. Jadi modelnya dia nanti di dalam software itu dia menggandakan data. Karena memang dalam structural equation modeling kan sebenarnya kriteria datanya itu harus banyak. Nah, sementara kalau data kita masukkan kurang dari 100, Bapak Ibu, model kerja Smart PLS ini memang dirancang untuk resampling, untuk menggandakan data. Ini tampilan dasarnya Bapak Ibu. Jadi ini bidang gambar yang sebelah kanan ini, sebelah kiri ini nanti untuk tempat munculnya data-data yang kita rancang di Excel yang tadi. Ini bisa dikecilkan atau dibesarkan Bapak Ibu. Saya suka menggeser ke agak lebih kiri sedikit di sini supaya bidang gambar kita lebih besar. Jadi ini bisa digeser-geser ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau memulai sebuah project, di sini ada namanya new project. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memulai sebuah project, nggak apa-apa. Nanti ini bisa banyak project ya Bapak Ibu ya. Misalnya, ya kita sebutlah namanya Bapak Ibu, misalnya project research A misalnya ya. Kita sebut namanya misalnya project research A. Lalu setelah namanya kita ketik Bapak Ibu, di-okekan saja. Nah, setelah di-okekan Bapak Ibu, lihat di pojok kiri atas. Nah, di sini ada tulisannya Project Research A, ini namanya. Ya, lalu ngambil datanya, di bawahnya ini ada tulisan double klik. Bisa di double klik atau bisa klik kanan, sama saja ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya klik kanan, lalu saya import data file. Ya, nah ini bisa kita lakukan Bapak Ibu kalau data kita sebelumnya yang tadi itu sudah dalam bentuk CSV ya Bapak Ibu ya. Nah tadi waktu kalau nanti Bapak Ibu lihat bentuk datanya itu adalah data bentuk CSV-nya ini Bapak Ibu ya. Excel, separate values file, CSV file. Ya ini sebenarnya Excel juga Bapak Ibu, cuman bukan Excel yang biasa. Nah, kalau Excel CSV ini Bapak Ibu adalah bentuk penyimpanan data di Excel yang paling ringan biasanya.
Jadi kalau kita buka Excel itu bisa di file save as Bapak Ibu. Jadi di file save as lalu nanti jenis datanya kita rubah menjadi Excel CSV. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, hanya data yang dalam bentuk CSV yang bisa kita masukkan ke sini Bapak Ibu. Klik kanan, misalnya import data file. Ya, nah kebetulan folder saya sudah langsung di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau enggak ya harus dicari dia di folder yang mana itu ya. Nah, ini kan dalam bentuk Excel CSV ya Bapak Ibu bisa lihat ini. Nah, kalau dia dalam bentuk Excel yang lain pasti nggak kelihatan. Nanti kalau Bapak Ibu latihan dengan data yang berbeda atau katakanlah dengan data yang sebenarnya Bapak Ibu sedang teliti atau tesis Bapak Ibu misalnya. Loh kok nggak muncul datanya? Nah, berarti belum dirubah dalam bentuk Excel CSV. Buka Excel-nya, file save as, simpan dalam bentuk Excel CSV. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini kita pilih, saya pilih datanya misalnya, lalu saya open. Oke, setelah saya open, Bapak Ibu, muncul konfirmasi apakah memang nama filenya itu adalah latihan PLS. Kita tinggal jawab oke saja. Nah, perhatikan Bapak Ibu, setelah saya klik oke, dia berproses akan muncul di sini. Oke. Nah, satu mungkin yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, setelah kita mengokekan data, ada kalanya Bapak Ibu data di sini tidak muncul. Ya, akan sangat memungkinkan Bapak Ibu waktu misalnya Bapak Ibu mengolah datanya nanti ketika di input datanya di sini ada muncul misalnya dikatakan data Anda ada berbagai pesan biasanya ya, tapi intinya dia tidak mau menerima. Nah, biasanya misalnya Bapak Ibu datanya itu bisa gagal diimport kalau misalnya Smart PLS membaca terlalu banyak tingkat kesamaan data. Ya, tingkat kesamaan data itu maksudnya gini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sedang latihan. Bapak Ibu misalnya ini kan soal data Excel yang dari Pak Sihar. Saya coba data Excel yang lain, latihan misalnya ya Bapak Ibu, lalu bikin data sendiri. Nah, misalnya Bapak Ibu membuat variabel X ada 5 indikator, variabel Y ada 5, variabel Z ada 5 indikator, lalu misalnya jawabannya Bapak Ibu buat-buatlah namanya juga untuk latihan. Ini responden pertama jawabannya sangat setuju, 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 sangat setuju, 4, 4, 4, 5, kira-kira begitu ya. Nah, sampai dengan 10 responden datanya yang kita buat itu kita masih rajin. Nah, begitu ke 11 kita mulai kopas dari atas Bapak Ibu. Kan di Excel, ini saya kopas saja ke bawah. Nah, ketika kita kopas, pasti itu banyak kesamaan data Bapak Ibu. Jadi dia akan muncul nanti ketika input data di Smart PLS seperti ini muncul tulisan your data singular matrix misalnya seperti itu. Datamu itu matriksnya sama kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya, jadi mirip sekali itu karena kita kopas. Nah, jadi artinya Bapak Ibu data riset kita juga sejak awal sudah dibaca oleh Smart PLS. Kalau terlalu banyak tingkat kesamaan dengan contoh misalnya di kopas datanya ke bawah kopas, dia nggak mau ngolah Bapak Ibu. Karena dia melihat datanya itu nggak normal, kira-kira begitulah. Artinya masa sih 10 responden pertama dengan 10 responden berikutnya sama karena data tadi dikopas ceritanya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau datanya itu lebih diacak, nggak sama persis dengan yang di atas, biasanya bisa diterima Bapak Ibu. Oke, ini langkah awal ketika kita menginput data dan Bapak Ibu yang penting ingat saja ketika muncul dia your data singular matrix berarti data kita itu terlalu banyak kesamaan. Kira-kira gitu ya. Nah, tapi kalau itu hasil penyebaran kuesioner murni sih sebenarnya jarang terjadi ya. Yang pernah saya temukan itu untuk latihan-latihan data yang kita buat kalau terlalu banyak dikopas ya terjadi masalah seperti itu. Oke, perhatikan yang di bagian atas ini Bapak Ibu ya. Ini namanya data-data kita.
Lalu di bagian atas ini seperti Excel ya Bapak Ibu ya, ada latihan PLS ini untuk data. Nanti di sini akan dibuka Windows yang baru atau sheet yang baru untuk bidang gambar. Perhatikan Bapak Ibu ya. Saya double klik tulisan projectnya nih yang lambang Smart PLS ini Bapak Ibu. Saya double klik. Nah, setelah saya double klik Bapak Ibu, data yang tadi yang di sini ini masih ada tapi sekarang berpindah ke bawah. Nah, tadi saya buka di sini Bapak Ibu ya. Setelah saya double klik, bidang gambarnya terbuka. Ya. Nah, misalnya kita akan menggambar model. Katakanlah modelnya seperti yang saya buat ini ya Bapak Ibu ya. Misalnya X1 ini saya drag, saya klik dan geser ya Bapak Ibu ya. Oke, sorry sebentar Bapak Ibu. Berpindah tempat dia. Oke, saya blok dulu ya. 1, 2, 3, 4. Ini saya geser, saya drag Bapak Ibu. Nah, muncul seperti ini. Ya. Nah, misalnya saya klik kanan, saya rename, saya beri namanya Bapak Ibu, misalnya ini adalah X1. Ya. Kemudian Bapak Ibu, misalnya X2, ini saya blok lagi. X2 ada 6 indikator. Saya blok, saya tarik lagi. Saya beri namanya di sini, misalnya Bapak Ibu, ini adalah X2. Klik kanan, rename. Misalnya ini adalah X2. Oke, kalau bidang gambar ini terlalu sempit, Bapak Ibu, kita bisa perluas dengan cara view-nya ini diinikan, diklik ya. Misalnya yang tanda view yang minus, kalau saya klik dia makin menjauh, kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Artinya bidang gambar kita itu view-nya semakin jauh, jadi otomatis bidang gambarnya meluas, kira-kira gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ini variabel Y-nya ya, atau variabel endogennya atau dependennya. Misalnya kita buat ini rename menjadi variabel Y. Kemudian Bapak Ibu, indikatornya ini sebenarnya bisa kita putar-putar Bapak Ibu. Ini bisa kita klik kanan, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, klik di kanan. Kalau mau di bawah ini, kalau mau di atas ini. Kiri ini indikatornya ya. Misalnya saya buat yang sebelah kanan. Seperti ini Bapak Ibu. Ya. Oke. Kemudian misalnya Bapak Ibu, saya tarik juga yang variabel Z. Z ini lumayan banyak indikatornya ya. Tapi ketika dia ditarik ke Smart PLS, dia nggak berurut persis seperti yang di awal. Saya buat di atas ya. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Saya rename, saya beri namanya Z. Nah, seperti ini. Oke, boleh ke atas, boleh ke bawah, tergantung kita ya Bapak Ibu ya, modelnya mana yang lebih menarik untuk kita lihat. Oke. Nah, warna bulatan merah atau nama variabel, unobserved variable ya, variabel laten. Artinya adalah variabel yang membutuhkan indikator pengukuran. Itu bulat. Kalau yang kotak itu kan observed variable. Atau katakanlah indikator-indikator yang sudah di-skor, kira-kira seperti itu. Sangat setuju kan seperti itu ya. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa klik lambang connect yang di sini. Lambang connect Bapak Ibu, lalu kita tarik begini. Ya, misalnya begini ya Bapak Ibu ya. Misalnya begini. Cara menariknya mulai dari tengah berhenti di tengah tujuan. Jadi ini misalnya dari Z, kemudian berhenti di tengah Y, diklik lagi. Warnanya kan berubah Bapak Ibu. Tadi merah menjadi biru. Nah, apa artinya kalau sudah berubah menjadi biru? Kalau sudah berubah menjadi biru, Bapak Ibu, berarti semua variabel sudah terkonek, semua variabel sudah terhubung. Nggak ada yang miss, nggak ada yang katakanlah tercecer sendiri tanpa terkoneksi dengan variabel lain. Oke, Bapak Ibu ya. Nah,
Kalau bentuknya seperti ini Bapak Ibu, bentuknya seperti ini namanya regresi berganda. Ya, tentu mungkin Bapak Ibu waktu S1 pun sudah pernah belajar, ya. Disebut regresi berganda kalau variabel independennya atau dalam istilah SEM, variabel eksogennya itu lebih dari satu. Nah, dalam hal ini posisinya ada 3. Nah, berarti disebut regresi berganda. Regresi berganda adalah bentuk regresi atau uji pengaruh di mana variabel independen lebih dari satu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, konsep dasarnya adalah dari regresi ini lalu nanti bisa berubah menjadi model intervening atau model moderating Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi artinya kalau Bapak Ibu sudah memahami regresi berganda, dasarnya sebenarnya untuk itu. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Kalau modelnya hanya seperti ini namanya regresi berganda. Tapi kalau misalnya, ini contoh ya Bapak Ibu ya, misalnya ini saya tarik ke sini, kemudian ini saya tarik ke sini lagi. Nah, ini namanya Bapak Ibu sudah selain regresi berganda, sudah ada uji pengaruh tidak langsung. Nah, jadi kalau sudah ada uji pengaruh tidak langsung, maka berubahlah namanya bukan lagi regresi berganda, tapi structural equation modeling. Jadi model persamaan struktur lah, bukan regresi berganda lagi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena selain ada pengaruh langsung dari variabel X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, ada juga pengaruh, misalnya X1 terhadap Y melalui Z. Ada juga pengaruh X2 terhadap Y melalui Z. Nah, kalau sudah ada model seperti ini Bapak Ibu, ini namanya sudah ada indirect effect. Atau inilah yang disebut dengan uji intervening Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau begini Bapak Ibu modelnya ada berapa hipotesisnya? Kita bisa hitung Bapak Ibu. Ini kan banyak ya. Jadi misalnya terhadap Z ada 2 ini. X1 berpengaruh terhadap Z, X2 berpengaruh terhadap Z. Kemudian terhadap Y, X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y, kemudian Y berpengaruh terhadap, Z berpengaruh terhadap Y. Nah ini sudah ada 5 Bapak Ibu. Ada 5 uji pengaruh langsung. Nah, pengaruh tidak langsungnya ada 2. X1 terhadap Y melalui Z, X2 terhadap Y melalui Z, Bapak Ibu. Nah, jadi indirect effect yang diuji itu ada 2. Direct effect ada 5. Itu ada 7 hipotesis. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini gambar-gambar modelnya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, misalnya ini saya hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Tanda panahnya ini. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini saya hapus. Tadi regresi berganda. Nah, kalau moderating bagaimana Bapak Ibu? Sebenarnya kalau di dalam apa namanya Bapak Ibu? Kalau di dalam teori, misalnya ini anggaplah variabel moderating yang Z ini Bapak Ibu, variabel moderating yang Z-nya. Sebenarnya dia panahnya ke sini Bapak Ibu, ya. Panahnya bukan ke variabel Y. Kalau di dalam teori dia panahnya begini Bapak Ibu, dia memanah ke sini. Ke sini Bapak Ibu. Tapi di dalam software ini nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa begini. Nah, ini kan mati dia nggak mau dia Bapak Ibu. Kalau sebenarnya kalau di dalam teori panahnya ke sini. Misalnya ya, kita mau menguji moderasi Z atas pengaruh X1 terhadap Y. Nah, tapi di dalam software nggak bisa. Karena kalau di dalam software Bapak Ibu itu harus ada hubungan antar variabel dengan variabel. Nggak bisa ke garis Bapak Ibu. Nah, makanya kalau saya tarik Bapak Ibu, lihat misalnya Z terhadap Y, posisinya dia ini sebenarnya bukan sebagai independen Bapak Ibu.
Karena kalau notasi independen itu kan X1, X2, X3. Nah, kalau variabel moderating notasinya bisa Z ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kalau dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, bagaimana? Saya harus setting Bapak Ibu. Saya harus setting Z ini sebagai variabel moderating. Misalnya begini. Ini saya klik kanan Bapak Ibu. Ini saya klik kanan dari variabel Y-nya ya Bapak Ibu ya, dari variabel dependennya atau variabel endogennya. Lalu ini saya klik di sini Bapak Ibu, add moderating effect. Oke. Nah, dia akan memunculkan yang mana yang kita tempatkan sebagai variabel moderator. Ya, misalnya ini adalah variabel Z. Yang mana variabel independennya sebab ada dua pilihan, X1 atau X2, misalnya X1. Lalu saya okekan Bapak Ibu. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini adalah nanti ini hasilnya ini nanti kita akan melihat apakah moderasi Z berpengaruh Z apakah mampu memoderasi pengaruh dari X1 terhadap Y. Nah, jadi ini bisa saya rename misalnya ya. Contoh saya beri nama moderasi Z atas pengaruh X1. Pasti terhadap Y ya Bapak Ibu ya. Jadi saya enggak buat lagi terhadap Y-nya. Nah, sama halnya kalau saya mau membuat di sini Bapak Ibu mau membuat misalnya saya katakanlah begini. Saya ingin menarik garis panah ke sini karena secara teori dia ke sini sebenarnya tanda panahnya. Tapi ini nggak bisa Bapak Ibu. Maka caranya Bapak Ibu saya akan setting dari sini. Sama caranya ya, klik kanan, add moderating effect, kemudian moderatornya saya tempatkan Z, kemudian setelah itu saya ambil X2. Kalau yang tadi X1, sekarang X2. Lalu saya okekan. Nah, jadi ini moderating yang kedua ini Bapak Ibu sama, ini membacanya nanti moderasi Z atas pengaruh X2 terhadap Y. Apakah berpengaruh atau tidak? Kira-kira gitu nanti ya. Saya buat ini misalnya namanya moderasi Z atas pengaruh X2. Oke. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya saya gabung Bapak Ibu bagaimana? Ini moderasi sudah ada. Lalu ini saya tarik misalnya ke sini. Boleh-boleh aja Bapak Ibu. Ya. Ini jadi kalau saya tarik begini, apalagi ini juga saya tarik Bapak Ibu. Nah, ini namanya sudah model gabungan Bapak Ibu. Ada moderating, ada intervening Bapak Ibu. Ya, jadi variasi itu boleh-boleh saja Bapak Ibu dan itu sah Bapak Ibu ya, nggak ada masalah di situ. Ya, karena nanti Bapak Ibu waktu menyusun tesis Bapak Ibu sangat memungkinkan model Bapak Ibu tidak hanya sekedar moderating, tidak hanya sekedar model intervening atau pengaruh tidak langsung tetapi mungkin ada gabungannya. Ya, kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Karena saya sering mendapatkan email pertanyaan-pertanyaan tentang pengolahan data karena modelnya dia itu model gabungan moderating intervening. Apakah ada treatmentnya lagi Pak selain yang ada di YouTube atau dari mana mereka lihatlah kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi boleh dilihat nanti. Nah, misalnya Bapak Ibu, ini hanya contoh ya. Anggaplah misalnya kita mengambil model ini. Anggaplah misalnya kita mengambil model ini. Ya, jadi banyak yang kita uji ya Bapak Ibu ya, banyak yang kita uji. Moderating iya, intervening iya, pengaruh langsung juga iya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya model research kita seperti ini? Nah, Bapak Ibu kan lihat memang salah satu keunggulan dari Smart Palace ini Bapak Ibu sangat user friendly, mudah mengolahnya. Nah, sementara kalau kita menggunakan Lisrel dan Amos, mungkin dengan model gabungan seperti ini akan sangat sulit Bapak Ibu. Bisa, tapi sisi manualnya akan sangat banyak Bapak Ibu. Nggak bisa sekali ngolah. Ya Bapak Ibu, ya akan berulang-ulang. Belum lagi kriteria yang sangat ketat. Nah, sementara Bapak Ibu,
Smart PLS ini kriterianya mudah, Bapak Ibu. Jadi memang istilahnya begini Bapak Ibu, sampai dulu kita para peneliti itu sering berdiskusi seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita menggunakan Lisrel atau AMOS, kemudian kriteria CFA dan goodness of fit-nya nggak lolos, bagaimana solusinya? Lalu dikatakan salah satu solusinya adalah rubah pengolahan data dari Lisrel atau AMOS menjadi Smart PLS, menggunakan Smart PLS. Sebab apa? Di Smart PLS kriteria datanya diturunkan Bapak Ibu. Nah, termasuk kalau data-datanya misalnya itu mengalami ya banyak ketidaknormalan lah, boleh mungkin saya katakan ya. Nah, itu memang dilempar ke Smart PLS Bapak Ibu. Ya, jadi itu pertimbangannya memang nggak banyak kriteria datanya. Nggak sebanyak yang Lisrel dan Amos yang sudah kita pelajari. Nah, waktu minggu lalu dan 3 minggu lalu ya Bapak Ibu, atau pertemuan yang sebelumnya dengan yang 3 sebelumnya, waktu kita belajar Amos sama Lisrel Bapak Ibu, bahkan kita harus melakukan modification indices Bapak Ibu, supaya kriterianya lolos. Dan itu nggak gampang. Ya, artinya butuh kerja keras dalam proses pengolahan data. Oke. Nah, kalau di Smart PLS ini Bapak Ibu, biasanya yang dilihat yang pertama adalah uji validitas dan uji reliabilitasnya. Oke, bagaimana caranya? Anggaplah model kita ini ya Bapak Ibu ya, saya nggak tahu nanti hasilnya apakah ada yang signifikan atau tidak, tapi kita anggap inilah modelnya misalnya. Jadi di sini Bapak Ibu, kebetulan kalau modelnya begini, atau mungkin kita kurangin ya Bapak Ibu ya. Jadi Z di sini dia sebagai intervening, dia sebagai moderating Bapak Ibu ya. Atau mungkin ini saya kurangin lah ya. Contoh ini saya kurangin aja Bapak Ibu. Jadi ini saya kurangin Bapak Ibu, kemudian ini saya kurangin. Nah, biar lebih logis ya Bapak Ibu. Jadi artinya gini, Z ini berfungsi sebagai variabel moderating antara pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian Z sebagai intervening dari pengaruh X2 terhadap Y. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Biar lebih inilah ya, biar lebih logis. Kalau tadi XZ-nya ini, variabel Z-nya ini berfungsi ganda. Oke. Nah, kemudian ada sedikit tambahan Bapak Ibu. Z ini sebenarnya Bapak Ibu, atau variabel moderating di sini, kalau secara teori dia Bapak Ibu sebenarnya ada yang disebut dengan pure moderating Bapak Ibu. Nah, kalau pure moderating berarti Z ya, Z di sini Bapak Ibu benar-benar hanya sebagai variabel moderating. Nah, artinya Bapak Ibu, anak panah yang di sini itu tidak dihipotesiskan Bapak Ibu. Jadi pengaruh Z terhadap Y tidak dihipotesiskan. Itu kalau dia pilihan modelnya pure moderating. Nah, jadi yang diuji hanya apakah Z memoderasi pengaruh dari X1 terhadap Y. Nanti diwakili oleh ini, Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu ada juga variabel moderating itu disebut posisinya quasi moderating. Ya, quasi moderasi. Nah, apa artinya Bapak Ibu kuasi moderasi? Itu artinya variabel tersebut berfungsi ganda. Ya, berfungsi ganda maksudnya dia menempati dua posisi. Dia sebagai variabel independen dan dia sebagai variabel moderating. Jadi artinya Bapak Ibu, yang ini diuji juga hipotesisnya Bapak Ibu. Jadi Z diuji pengaruhnya terhadap Y, kemudian Z diuji apakah mampu memoderasi pengaruh dari X1 terhadap Y, misalnya. Jadi dia berfungsi ganda. Ya, jadi ada namanya pure moderating, ada quasi moderating berfungsi ganda, tetapi ada juga yang bukan variabel moderasi. Tapi bukan variabel moderasi itu Bapak Ibu setelah kita uji, kalau memang nggak ada yang signifikan, jadi misalnya Z terhadap Y nggak signifikan, Z juga tidak mampu memoderasi pengaruh X1 terhadap Y, ya berarti dia memang bukan variabel moderating. Kira-kira seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau variabel intervening, ya, jadi kan Z juga di sini berfungsi sebagai variabel intervening atas pengaruh X2 terhadap Y. Nah, kalau intervening itu kan juga berfungsi ganda sebagai dependen
dan juga sebagai independen. Dia sebagai dependen atau variabel yang dipengaruhi X2, tapi dia juga variabel independen yang mempengaruhi variabel Y. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu variabel intervening. Oke, Bapak Ibu, anggaplah model kita seperti ini. Nah, sekarang coba kita uji Bapak Ibu yang disebut dengan uji validitas, uji reliabilitas Bapak Ibu. Caranya seperti ini ya, klik calculate PLS algorithm. Ya, kemudian Bapak Ibu langsung start calculation saja. Oke, perhatikan Bapak Ibu, ini ada luarannya, ada luarannya. Kalau gambar yang tadi yang ini gambar yang tadi. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini dulu saya jelaskan apa arti angka-angka yang di sini Bapak Ibu. Oke, yang pertama Bapak Ibu, ada yang disebut dengan loading factor Bapak Ibu. Misalnya ini Bapak Ibu ya, X11 ini 0,833, kemudian lanjutannya 934, 836, 870. Nah, loading factor ini adalah korelasi antara skor di X11 dengan totalnya. Ya, nilai korelasinya 0,833 atau 83,3%. Yang di bawahnya 93,4% dan seterusnya. Ini namanya loading factor Bapak Ibu. Nah, untuk uji validitas Bapak Ibu, sebenarnya untuk uji validitas kalau sudah di atas 0,5 dia valid Bapak Ibu. Nah, kalau sudah di atas 0,5 dia valid. Oke. Apa arti uji validitas Bapak Ibu? Uji validitas itu adalah uji instrumen, ya, instrumen kuesioner. Apakah pertanyaan atau pernyataan yang kita buat dalam kuesioner tersebut, Bapak Ibu, layak nggak mewakili variabel tersebut? Jadi ceritanya kan misalnya X1 ini Bapak Ibu punya 4 indikator. Lalu kita tadi kan membuat pertanyaan pernyataan ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada satu pertanyaan, mungkin ada 2 atau 3 dari satu indikator. Nah, uji validitas ini berasal dari kata valid, sah. Sah enggak pertanyaan atau pernyataan yang kita buat mewakili variabel yang kita teliti Bapak Ibu. Nah, jika skornya di atas 0,5 maka disebut valid. Nah, kalau kita lihat semuanya Bapak Ibu, semuanya di atas 0,5. Semuanya di atas 0,5. Oke, tapi kadang-kadang Bapak Ibu, loading factor juga digunakan untuk melihat atau menilai modelnya sudah fit atau belum. Nah, kalau modelnya mau lebih fit Bapak Ibu, sebaiknya loading faktornya harus di atas 0,7. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti membaca referensi atau melihat artikel, ada yang menggunakan 0,5 loading faktornya di atas 0,5 beres, ada yang di atas 0,7 Bapak Ibu. Jadi ada dua hal yang berbeda itu. Jika hanya validitas yang diuji Bapak Ibu di atas 0,5 cukup. Ya Bapak Ibu ya, tetapi bila ingin modelnya selain validitasnya dilihat juga untuk memastikan bahwa modelnya sudah fit, kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu kalau waktu kita belajar Lisrel sama Amos ada namanya goodness of fit, masih ingat ya Bapak Ibu ya, atau kriteria konfirmatory faktor analisis terpenuhi atau tidak, kira-kira seperti itu, lebih kurang sama. Oke, nah kalau kita mau membuat modelnya lebih fit, maka ada 3 yang bisa kita hapus Bapak Ibu. Yang ini, X22 dan X23, karena ini di bawah 0,7. Satu lagi yang ini Bapak Ibu, Y2. Jadi itu boleh kita reduksi Bapak Ibu, boleh kita hapus. Ya, kalau kita menginginkan modelnya lebih fit, kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Oke, nanti kita lihat dulu. Oke. Valid dulu, validitas Bapak Ibu. Oke, itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, ada yang disebut dengan uji reliabilitas. Perhatikan, di sini ada tulisan Bapak Ibu, jadi saya bergeser dari gambar ke outputnya, reportnya Bapak Ibu. Di sini ada construct reliability and validity.
Nah, di sini ada Bapak Ibu yang disebut namanya Cronbach Alpha Row Composite Reliability. Ya. Jadi kriterianya ini Bapak Ibu, Cronbach Alpha Row Composite Reliability itu harus di atas 0,7 Bapak Ibu. Baru disebut reliable. Oke. Nah, tadi uji pertama kita sebut namanya uji validitas untuk melihat pertanyaan atau pernyataan valid nggak mewakili variabel yang kita teliti. Lalu ada namanya uji reliabilitas. Nah, kalau uji reliabilitas ini Bapak Ibu untuk melihat tingkat keseriusan responden kita. Ya, untuk melihat apakah responden kita menjawab secara konsisten atau tidak. Bapak Ibu ya, untuk melihat apakah konsisten atau tidak. Ya, itu namanya uji reliabilitas Bapak Ibu. Cara melihatnya adalah Cronbach Alpha, Row dan Composite di atas 0,7, kemudian AV-nya harus di atas 0,5. Ini AV ini Bapak Ibu ya, average variance extracted AV. Ya, ini harus di atas 0,5. Ya, sebenarnya ini juga AV ini juga uji validitas Bapak Ibu ya, secara berkelompok secara keseluruhan. Kalau dia sudah di atas 0,5 berarti secara keseluruhan validitasnya sudah lolos. Kira-kira gitu. Kalau tadi per instrumen, loading factor itu per instrumen, per pertanyaan dicek. Nah, itu adalah hal yang mendasar ya Bapak Ibu ya, valid dan reliable. Ya, jadi validitas bisa dilihat dari loading factor, kemudian reliable Bapak Ibu bisa dilihat dari composite reliability, kemudian Cronbach Alpha, Row dan lain sebagainya, termasuk AP-nya harus di atas 0,5, sedangkan Cronbach Alpha, Row dan composite reliability itu harus di atas 0,7. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa ditambahkan dengan melihat model fit atau tidak. Jadi ini hal-hal yang mendasar ya Bapak Ibu. Validitas, reliabilitas, kemudian model fit. Ini ada model fit di bawah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau dia menggunakan Smart PLS, yang kita gunakan yang hanya SRMR dan juga NFI. Sedangkan Chi-square dan lain sebagainya yang 3 ini Bapak Ibu yang di tengah tidak bisa kita gunakan. Argumennya adalah karena sampelnya kecil. Karena nilai Chi-square ini sangat sensitif Bapak Ibu. Ketika jumlah sampel berubah kecil itu nilainya akan berubah-ubah Bapak Ibu. Karena sangat sensitif. Jadi kalau di Smart PLS Bapak Ibu yang digunakan adalah yang 2 ini. Kolom yang ini ya Bapak Ibu ya, kolom yang di tengah ya. Nah, kriterianya adalah nilai SRMR-nya itu harus di bawah 10%. Ya, misalnya kalau ini kan 9,7% ya Bapak Ibu ya, atau harus di bawah 0,1, di bawah 10% lah. Kalau ini kan 0,097. Artinya masih memenuhi lah ya Bapak Ibu ya. Kemudian NFI-nya ini memang kalau secara teori dikatakan Bapak Ibu semakin besar semakin bagus. Tapi ada beberapa pendapat mengatakan kalau bisa di atas 0,9 sangat baik. Nah, itu seperti kalau Bapak Ibu ingat kriteria kita kan ada apa namanya GFI, AGFI, NFI itu kalau di Lisrel Amos ya. Nah, diharapkan kalau di Lisrel Amos itu kalau bisa di atas 0,9, walaupun 0,8, 0,7 masih bisa diterima. Tapi di Smart PLS Bapak Ibu dia sudah bisa diterima ketika angkanya di kisaran 0,7 sampai 0,99. Artinya kalau dia sudah di atas 0,7 sudah bisa diterima. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, coba diingat angka ini ya. SRMR ini tadi saya katakan ini di bawah 10%. Sebenarnya ini hampir ya Bapak Ibu, hampir tidak memenuhi. Coba kita cek perubahannya Bapak Ibu. Kalau misalnya ini kita buang. Coba kita ingat ya Bapak Ibu ya. X22, X23 dan Y2 kita buang. Ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini tadi saya katakan kita buang. Klik kanan aja delete ya Bapak Ibu ya. Ini juga kita buang. Nah, kita delete. Kemudian ini juga kita buang ya Bapak Ibu ya.
Tadi saya katakan Bapak Ibu untuk loading faktornya yang apa namanya? Yang loading faktornya itu masih di bawah 0,7 itu bisa kita rubah Bapak Ibu supaya model kita lebih fit kira-kira gitu. Nah, supaya ini simetris lagi Bapak Ibu bisa kita ganti dulu arahnya lalu kita kembalikan lagi supaya dia simetris pembagian ininya ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini saya ulang Bapak Ibu. Ya. Saya klik lagi calculate Peles algorithm, lalu saya start calculation. Oke. Nah, coba kita intip yang tadi model fit-nya Bapak Ibu. Nah, ini semakin bagus Bapak Ibu. Tadi kan 0,09 Bapak Ibu ya. Nah, artinya ya, yang penting sih di bawah 0,1 atau di bawah 10%. Nah, ini juga tadi 0,72 sekarang jadi 77 Bapak Ibu. Jauh lebih bagus. Nah, makanya tadi saya katakan Bapak Ibu, kalau kita menginginkan loading faktornya sekali bukan hanya untuk uji validitas, tapi sekaligus Bapak Ibu untuk uji model fit, maka bisa yang di bawah 0,7 kita buang. Ya, jadi ini berfungsi ganda lah kira-kira gitu. Kalau kita apa namanya kalau di Listrel sama Amos yang kita lakukan adalah modification indices. Tapi kalau di Smart Peles adalah membuang indikator yang di bawah 0,7 walaupun sudah di atas 0,5. Karena itu membuat model kita semakin bagus atau model kita semakin fit, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebenarnya tadi secara nggak sadar kita Bapak Ibu, ini kita juga berubah Bapak Ibu. Kalau saya nggak salah tadi ini 0,40 sekian ya, sekarang meningkat jadi 43 Bapak Ibu. Kalau saya nggak salah 40 berapa tadi ini saya lupa ya, yang ini Bapak Ibu. Nah, angka di Y dan di Z itu namanya nilai R square Bapak Ibu. Atau nilai koefisien determinasi. Ya. Nah, apa itu R square atau koefisien determinasi? Secara teori dikatakan itu adalah kemampuan variabel tersebut, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel tersebut. Misalnya gini, yang mempengaruhi variabel Y kan secara langsung ada 3, yaitu X1, X2, kemudian Z. Nah, jadi kemampuan variabel X1, X2, dan Z dalam menjelaskan Y itu adalah 43,1%. Maka errornya sisanya dari 100% Bapak Ibu. Berarti bisa kita bilang errornya ini adalah 56,9. Nah, kira-kira gitu ya. Saya kurangkan dari 100% karena nilai R square-nya adalah 43,1%. Jadi boleh saya katakan Bapak Ibu bahwa errornya adalah 56,9%. Artinya errornya itu adalah peluang variabel independen yang lain dalam mempengaruhi variabel Y, di mana variabel independen tersebut tidak ada dalam model penelitian ini. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya, nggak ada dalam model penelitian ini. Nah, sementara untuk Z Bapak Ibu itu hanya dipengaruhi oleh X2. Tapi nilai R square-nya besar, 51,2%. Ya, errornya 48,8%, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ada beberapa penjelasan menjelaskan begini Bapak Ibu ya. Kalau nilai R square-nya jadi 100% itu dibagi 3 Bapak Ibu. Kalau misalnya R square-nya itu di bawah 33%, itu modelnya dianggap jelek atau lemah, Bapak Ibu. Kalau R square-nya di kisaran di atas 33 sampai dengan 66%, itu dianggap modelnya lumayan bagus atau sedang. Ya, kemudian kalau nilai R square-nya itu di atas 66%, maka dianggap modelnya sudah bagus. Kenapa? Ya karena sudah dominan lah, nilai R square-nya sudah sangat tinggi lah, sudah dominan, kira-kira gitu Bapak Ibu. Nah, kalau demikian model kita ini, karena ada 2 model ini Bapak Ibu.
Ya, terhadap Z dan terhadap Y. Ada dua model namanya itu. Ya, gabungan ya. Nah, kenapa ada dua model? Karena ada dua variabel dependen walaupun Z merangkap sebagai intervening Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi itu artinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada angka-angka di sini. Ya, ada angka-angka di sini. Misalnya X2 terhadap Y ini ada 0,716. Ini namanya koefisien pengaruh Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ini besar, kemungkinan ini signifikan Bapak Ibu. Anda lihat ya, X2 ke Z ini 716 koefisien pengaruhnya. Kemudian Z ke Y juga sangat besar, 0,9 Bapak Ibu, sangat besar. Bedakan dengan X1 ke Y, kemudian X2 ke Y. Ini kecil Bapak Ibu. Kecil. Ya. Itu yang pertama. Jadi memang ini belum menunjukkan level signifikansi, berpengaruh signifikan atau tidak. Tetapi kalau dia besar, kemungkinan dia itu berpengaruh signifikan, Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi nanti kita lihat apakah signifikan atau tidak. Kalau di dalam data sekunder Bapak Ibu, ini menjadi variabel beta, beta variabel yang digunakan untuk persamaan regresi. Ya, kalau data sekunder atau data panel Bapak Ibu. Cuman karena kita menggunakan kuesioner, biasanya nggak dibuat persamaan regresinya, tapi lebih kepada pilihan strategis. Misalnya gini Bapak Ibu, kalau kita ingin meningkatkan Y, coba lihat mana yang lebih kuat kira-kira Z, X1 atau X2. Kalau ini kita lihat Z, karena koefisien pengaruhnya 90,1%. Ya, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau meningkatkan Y, maka pilihan strategisnya yang harus ditingkatkan pertama adalah Z Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, pengaruh dari X1 terhadap Y itu adalah minus. Pengaruh dari X2 terhadap Y itu adalah minus Bapak Ibu. Ya. Apa artinya minus? Nah, arti pengaruhnya terbalik. Itu artinya Bapak Ibu. Ya, misalnya X1 terhadap Y ini minus. Ya. X naik akan menyebabkan Y turun. Sebaliknya, X turun akan menyebabkan Y naik. Demikian juga X2 Bapak Ibu. X2 turun, maka Y akan naik. X2 naik, maka Y akan turun. Itulah kalau nilai koefisiennya negatif, Bapak Ibu. Ya, jadi sejak awal di saat uji validitas kita sudah langsung dapat nilai koefisiennya, Bapak Ibu. Ya, jadi dapat kita lihat, wah ini pengaruhnya positif, yang ini pengaruhnya negatif. Kalau secara langsung bisa kita lihat Bapak Ibu dari ada berapa ini yang diuji? Ada 4 yang diuji pengaruh langsung. Ini ada 2 yang positif dan ada 2 yang negatif, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, uji validitas sudah selesai, uji reliabilitas sudah selesai, kemudian model fitnya sudah memenuhi kriteria, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu kita akan uji hipotesis. Oke. Nah, tapi perlu diperhatikan Bapak Ibu, pada saat kita akan melakukan uji hipotesis, gambar ini nanti Bapak Ibu akan berganti angkanya. Misalnya tadinya ini adalah nilai koefisien pengaruh atau koefisien betanya, ini nanti akan berubah nilainya menjadi nilai T statistik. Demikian juga loading faktornya yang ini bergerak antara 0 ke 1, ini juga nanti akan berubah nilainya menjadi nilai T statistik, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, biasanya gambar ini suka disimpan, Bapak Ibu. Disimpan dulu gambarnya ini. Kenapa harus disimpan, Bapak Ibu? Karena nanti gambar berikutnya yang akan yang ketika kita run ini berubah. Biasanya akan kita simpan. Nah, lalu bagaimana kalau kita menyimpannya Bapak Ibu? Saran saya rapikan dulu gambarnya, karena kalau setelah kita simpan Bapak Ibu, nanti nggak bisa lagi diedit, sudah dalam bentuk file JPEG, file gambar Bapak Ibu. Jadi nggak bisa lagi kita rubah-rubah ya. Silakan dirapikan dulu, baru kemudian kita simpan Bapak Ibu.
Nah, bagaimana cara menyimpannya? Tinggal diklik kanan saja, Bapak Ibu, lalu export as image to file. Jadi, misalnya kalau ini saya simpan, ini contoh aja ya Bapak Ibu ya, klik kanan, ekspor dia sebagai image Bapak Ibu. Misalnya saya katakan ini gambar uji validitas lah misalnya ya, gambar uji validitas. Ya, misalnya saya lengkapin sedikit ya, gambar uji validitas. Lalu saya klik save. Nah, nanti udah bisa saya buka Bapak Ibu di data saya. Nah, ini sudah tersimpan gambar uji validitas. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga muncul di sini kok. Ini gambarnya. Karena nanti waktu kita run lagi Bapak Ibu ke uji hipotesis, dia nggak akan ini lagi. Nggak akan muncul lagi Bapak Ibu. Udah berubah ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu kita run untuk uji hipotesisnya. Perhatikan Bapak Ibu ya. Klik calculate kemudian bootstrapping. Oke. Saya mau cerita dulu Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan. Saya bilang tadi Bapak Ibu, cara kerja Smart PLS itu adalah menambah sampel di dalamnya. Ini namanya subsampel Bapak Ibu. Standarnya Smart PLS digandakan dia sampai dengan 500, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau ini pun kita rubah menjadi 400, 300 sebenarnya nggak jauh beda hasilnya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, tetapi software Smart PLS ini punya kelemahan. Ya. Apa kelemahannya Bapak Ibu? Yang di resampling itu tidak sama di laptop Bapak Ibu dengan di laptop saya. Jadi diacak dia Bapak Ibu. Jangankan di laptop saya dengan di laptop Anda. Di laptop kita juga, di laptop yang sama, di laptop kita masing-masing Bapak Ibu, ketika kita olah sekali, kita olah lagi, diulangin lagi Bapak Ibu, hasilnya belum tentu sama. Nah, itu yang saya katakan tadi Bapak Ibu, karena sistem resampling yang dia lakukan nggak sama. Mana indikator yang dia gandakan 2 kali, mana yang digandakan 3 kali itu nggak sama Bapak Ibu. Ya, kalau kita tanya si pembuat softwarenya, ya itulah mesin yang mengacak, kira-kira seperti itulah jawabannya ya Bapak Ibu ya. Karena pertanyaan itu pernah ditanyakan saat yang membuat software ini datang ke Jakarta memberikan kuliah umum tentang software ini, kira-kira seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini perlu saya jelaskan Bapak Ibu. Ada namanya one tilt, ada namanya two tilt Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus memahami ini. Apa bedanya? Ya Bapak Ibu ya. Ini saya close dulu sebentar Bapak Ibu. Ini saya close dulu sebentar. Nah, pada saat kita Bapak Ibu coba perhatikan. Membuat misalnya begini Bapak Ibu. X1 yang ini Bapak Ibu terhadap Y. Bapak Ibu membuat hipotesisnya apa? Perhatikan, ada yang membuat hipotesisnya begini Bapak Ibu ya. X1 berpengaruh terhadap Y misalnya, atau ada juga yang menggunakan kata diduga. Diduga X1 berpengaruh terhadap Y. Ya, atau misalnya kita rubah dengan apa namanya? Dengan contoh case di akuntansi, misalnya Bapak Ibu surveinya itu ke auditor misalnya ya, misalnya katakanlah apa namanya pengaruh independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, kira-kira gitu ya, independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, apa bedanya Bapak Ibu kalau kita katakan begini ya, independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Bedakan dengan kalau begini. Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Jadi yang pertama tadi kita hanya menyebutnya berpengaruh, yang kedua kita menyebutnya berpengaruh positif. Nah, itu nggak sama Bapak Ibu. Ya, kalau kita hanya menyebut X berpengaruh terhadap Y, independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, itu berarti kita bermain di two tail Bapak Ibu. Harus dipahami.
Ya. Nah, sedangkan kalau kita menyatakan X berpengaruh positif terhadap Y, berarti kita bermain di one tail, satu arah Bapak Ibu. Ya. Atau X berpengaruh negatif terhadap Y, itu berarti kita bermain di one tail. Maka pilihannya nggak sama Bapak Ibu. Perhatikan yang tadi yang saya buat. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, karena banyak sekali yang salah di sini. Ya, misalnya ini tadi Bapak Ibu. Kalau misalnya hipotesis kita bunyinya X berpengaruh terhadap Y, maka kita berarti membuat hipotesisnya dua arah. Artinya apa Bapak Ibu? Yang menjadi acuan kita supaya hipotesis diterima pokoknya signifikan Bapak Ibu. Ya, nanti kita lihat nilai p-values-nya di bawah 5% atau nilai T statistiknya di atas 1,96. Itu namanya berpengaruh. Ya. Nah, artinya Bapak Ibu nggak peduli koefisien pengaruhnya positif atau negatif, pokoknya berpengaruh. Nah, pokoknya signifikan. Ya, sebab standar signifikan kan Bapak Ibu sama dengan yang kita pelajari di Amos dan Lisrel Bapak Ibu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau misalnya nilai T statistiknya sudah di atas 1,96 atau nilai V-values-nya sudah di bawah 5%, itu artinya signifikan. Nah, tanpa melihat koefisiennya positif atau negatif, kalau kita bermain di two tail, maka itu hipotesis diterima. Ya, Bapak Ibu ya. Ya. Misalnya Bapak Ibu mengatakan, misalnya ini contoh ya Bapak Ibu ya, kompleksitas tugas auditor berpengaruh negatif terhadap misalnya ketepatan waktu penyelesaian audit misalnya. Ini contoh Bapak Ibu ya. Atau misalnya apa namanya kompleksitas aturan misalnya audit misalnya ya berpengaruh negatif terhadap kinerja internal auditor misalnya ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa. Jadi pada saat kapan kita menyebut ada kata berpengaruh positif, ada berpengaruh negatif atau berpengaruh saja. Ini biasanya Bapak Ibu dipengaruhi oleh penelitian terdahulu. Biasanya standarnya begini Bapak Ibu. Kalau misalnya penelitian terdahulu itu Bapak Ibu belum banyak. Ya, jadi katakanlah kita membuat sebuah penelitian X terhadap Y di mana penelitian terdahulunya belum ada. Atau bahkan kita hanya punya penelitian terdahulunya itu yang mendekati, belum ada yang persis sama. Jadi belum ada petunjuk potensinya itu akan berpengaruh positif atau negatif. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, misalnya gini ya, beberapa tahun yang lalu zaman gadget baru ada ya Bapak Ibu ya, tahun 2010, 2012 ya. Ada yang meneliti begini ya, pengaruh gadget terhadap prestasi akademik siswa. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, dia belum berani mengatakan berpengaruh positif atau berpengaruh negatif karena belum ada peneliti sebelumnya yang berhasil meneliti itu atau yang sudah meneliti itu. Nah, ternyata setelah kita tunggu beberapa lama ada penelitiannya. Ada yang mengatakan berpengaruh negatif, ada yang mengatakan berpengaruh positif Bapak Ibu. Nah, karena masih berimbang, dia menciptakan hipotesisnya itu tetap hanya menggunakan kata berpengaruh. Artinya apa Bapak Ibu? Dia tetap bermain di two tail, dua arah. Ya, karena penelitian terdahulu belum banyak atau belum ada penelitian terdahulu yang dominan menyatakan positif atau negatif, cenderung berimbang. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau menyusun hipotesis itu akan berhubungan erat dengan pengolahan data, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyatakan hipotesisnya adalah dua arah, berarti Bapak Ibu nanti kliknya di two tail gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Apa pertimbangannya kita menggunakan two tail? Karena mungkin penelitian sebelumnya masih jarang
Atau sudah ada tetapi belum ada hasil yang dominan menyatakan positif atau negatif, kira-kira gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu pada saat kapan kita menggunakan one tail Bapak Ibu satu arah? Ketika Bapak Ibu penelitian terdahulu sudah ada yang dominan menyatakan positif atau dominan menyatakan negatif Bapak Ibu. Itu pertimbangannya, ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menyusun hipotesis, misalnya promotor mengatakan atau pembimbing mengatakan, buat hipotesisnya, lalu Anda bertanya, menggunakan signifikan positif atau enggak usah Pak misalnya, atau apakah menggunakan kata signifikan negatif atau bagaimana Bu misalnya, ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu pilihan itu di tangan Bapak Ibu. Ya, sebenarnya ya. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu menemukan penelitian terdahulu belum ada yang dominan, referensi saya Bapak Ibu menggunakan tutil. Ya, tetapi memang nggak sama Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa menyatakan apa namanya harus satu arah atau harus dua arah. Ada juga Bapak Ibu promotor ataupun pembimbing mengatakan buat pokoknya searah one tail atau suruh harus ada menggunakan kata positif atau kata negatif. Nah, sebenarnya itu mengandung makna Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diinstruksikan membuat hipotesisnya ada kata positif, berpengaruh positif, berarti Bapak Ibu bermain di one tail. Ya, Bapak Ibu ya, itu enggak sama Bapak Ibu. Ya, nah jadi nanti kita lihat apa bedanya ketika kita menggunakan one tail atau two tail. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita menggunakan two tail, maka level signifikansinya benar ini 5% Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita menggunakan one tail, sebaiknya ini 0,25% Bapak Ibu, 0,025 atau 2,5%. Karena 5% dibagi 2 Bapak Ibu. Ya, nah itu karena level signifikansinya menjadi berbeda, terbagi 2 kira-kira gitu ya. Oke, kita pilih dulu yang two-tailed dengan level signifikansinya itu adalah 5%. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Oke, ini resampling subsample ya Bapak Ibu ya, 500 kali start calculation. Oke. Kita lihat dulu dari gambar. Ya, Bapak Ibu ya, kita lihat dulu dari gambar. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Gambar yang tadi berubah. Tadi nilai koefisien pengaruh Bapak Ibu sekarang menjadi nilai T statistik. Ini juga tadi loading faktornya bergerak antara 0 ke 1 sekarang sudah berubah Bapak Ibu. Jadi kan nggak sama ya. Tadi gambarnya ini angka-angkanya, sekarang ini angka-angkanya berbeda Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang nilai loading nilai koefisien determinasi atau R square-nya juga nggak ada lagi di sini Bapak Ibu kalau sudah nilai T statistik ya. Nah, angka-angka yang di tengah ini Bapak Ibu adalah angka-angka nilai T statistik Bapak Ibu. Jadi, yang signifikan itu adalah yang nilai T statistiknya di atas 1,96. Yang mana saja itu? Yang ini ya Bapak Ibu ya, 12, udah jelas ini di atas 1,96. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian 4,9 udah jelas ini di atas 1,96. Kemudian 2,6 ini juga yang moderasi, udah jelas secara signifikan Bapak Ibu. Ya. Nah, oke, ini juga perlu saya jelaskan Bapak Ibu ya. Nah, karena kita menggunakan tutil tadi Bapak Ibu, maka apa bunyi hipotesis moderasinya? Berarti hanya Z mampu memoderasi pengaruh X1 terhadap Y. Yang ini ya Bapak Ibu ya, bunyinya ini Z mampu memoderasi pengaruh X1 terhadap Y. Karena kita menggunakan tutil Bapak Ibu. Lalu bagaimana bunyinya kalau seumpamanya kita menggunakan one tail? Biasanya Z mampu memperkuat pengaruh dari X1 terhadap Y. Itu kalau one tail-nya itu positif. Jadi Z mampu memperkuat pengaruh X1 terhadap Y. Kalau dia koefisien pengaruhnya negatif atau katakanlah hipotesisnya negatif, Z mampu memperlemah. Itu kalau one tail.
Ya, tapi kalau two-tailed cukup Z mampu memoderasi pengaruh X1 terhadap Y. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini harus sangat berhati-hati ketika Bapak Ibu menyusun hipotesis. Waktu pertemuan sebelum-sebelumnya Bapak Ibu saya belum menjelaskan tentang hal ini, tetapi ini sangat cocok dijelaskan hari ini karena relevan dengan model pengolahan data di Smart Palace Bapak Ibu. Karena jelas pilihan data itu ada menggunakan two-tailed atau one-tailed. Ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu untuk melihat mana yang signifikan. Tadi seperti yang saya katakan Bapak Ibu, ini sudah berubah menjadi nilai T statistik. Kalau di atas 1,96 berarti hasilnya signifikan Bapak Ibu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? X2 terhadap Z signifikan. Ya, jadi kalau kita tadi mengkliknya itu two-tailed, ya berarti memang bunyi hipotesisnya X2 berpengaruh terhadap Z, kemudian Z berpengaruh terhadap Y, kemudian Z mampu memoderasi pengaruh X1 terhadap Y. Sedangkan X2 terhadap Y dan juga X1 terhadap Y itu enggak signifikan karena nilai T statistiknya di bawah 1,96. Oke, jadi pengaruh langsungnya ada 5, yang signifikan itu ada kalau pengaruh langsung 1, 2, 3, 4 ya, sorry ya. Ada 2 yang signifikan, kemudian ada 2 yang tidak signifikan. Kemudian pengaruh moderasi ini signifikan Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau pengaruh tidak langsung harus kita lihat dari sini ya, bootstrapping-nya Bapak Ibu. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya, yang pengaruh langsung yang ini ya, yang 2 paling bawah, X2 terhadap Z ini signifikan. Dari mana dilihat? Bisa dari nilai V-values, bisa dilihat dari nilai T statistik Bapak Ibu. V-values-nya kalau sudah di bawah 0,05 atau di bawah 5% berarti signifikan. Atau nilai T statistiknya di atas 1,96. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sudah signifikan. Oke, kemudian selain pengaruh langsung X2 terhadap Z, Z terhadap Y, kita lihat juga hasil yang di atas, moderasi Z atas pengaruh X1 terhadap Y. Nah, moderasi Z atas pengaruh X1 terhadap Y. Ini juga signifikan Bapak Ibu, karena nilai V-values-nya di bawah 5%, di bawah 0,05. Ya, ini bahkan di bawah 1%, 0,9%, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini signifikan. Kemudian nilai T statistiknya juga Bapak Ibu di atas 1,96. Ya, ini juga signifikan Bapak Ibu. Ya. Nah, indirect effect-nya bisa dilihat dari sini Bapak Ibu, specific indirect effect. Karena ada tadi specific indirect effect ya, bisa saya klik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. X2 terhadap Y melalui Z atau pengaruh X2 terhadap Z serta dampaknya terhadap Y, kira-kira begitu ya. Nah, sama Bapak Ibu, nilai V-values-nya juga ini di bawah 5%, kemudian nilai T statistiknya juga di atas 1,96. Ya. Nah, ini menarik sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Coba kita interpretasikan. Saya mulai dari yang di atas tadi. Saya klik kembali pet coefficient ya Bapak Ibu ya. Saya mau kita mau bahas ini dulu Bapak Ibu. Menarik menginterpretasikannya. Coba perhatikan Bapak Ibu. X1 terhadap Y yang ini Bapak Ibu, yang kedua kita bisa melihat bahwa nilai V-values-nya 0,823. Artinya di atas 5%. Berarti tidak berpengaruh signifikan. Ya Bapak Ibu ya. Demikian juga dengan nilai T statistiknya 0,224. Yang ini ya Bapak Ibu ya, yang di kursor saya. Ini juga di bawah 1,96. Artinya X1 tidak berpengaruh signifikan, tidak berpengaruh terhadap Y Bapak Ibu. Tapi lihat Bapak Ibu, ketika Z mencoba memoderasi, ya, jadi model moderasi di sini Bapak Ibu dikenal dengan istilah model interaksi.
Model interaksi itu dikalikan Bapak Ibu. Data X dengan data X1 lah dalam hal ini ya. X1 dikalikan dengan data Z. Lalu hasil perkaliannya diuji pengaruhnya terhadap Y. Itulah yang paling atas Bapak Ibu. Ternyata ketika interaksi Z dengan X1 disatukan Bapak Ibu, ternyata berpengaruh signifikan terhadap Y. Ya, dan kita bisa lihat Bapak Ibu, ketika X1 sebenarnya kan koefisien pengaruhnya, lihat original sampelnya Bapak Ibu, minus 0,039. Artinya sebenarnya koefisien pengaruhnya Bapak Ibu adalah negatif. Ya, koefisien pengaruhnya adalah negatif Bapak Ibu. Tapi ketika kita sudah masukkan variabel moderatingnya, coba lihat yang di atasnya Bapak Ibu, hasilnya menjadi positif. Ya, hasilnya menjadi positif. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Peran dari variabel Z itu sangat sentral Bapak Ibu. Artinya sangat penting, bahkan sangat menentukan Bapak Ibu. Arah pengaruh X1 yang tadinya negatif Bapak Ibu, ketika berinteraksi dengan variabel Z, ternyata itu menjadi positif Bapak Ibu. Ya, nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Seperti yang saya katakan tadi, perannya sangat sentral Bapak Ibu. Nah, jadi artinya sangat penting. Z itu mampu merubah arah pengaruh X1 dari negatif menjadi positif Bapak Ibu. Nah, itu artinya Bapak Ibu, Z di sini perannya sangat kuat dan sangat penting. Mampu merubah dari yang tidak signifikan menjadi signifikan. Dari koefisien pengaruh negatif menjadi koefisien pengaruh yang positif. Ya, mudah-mudahan nangkap maksudnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti siapa tahu ada case-case seperti ini yang Bapak Ibu temukan dalam pengolahan data tesis masing-masing. Nah, ini membuktikan Bapak Ibu perannya itu sangat-sangat luar biasa ya. Nah, kemudian menarik juga yang indirect effect Bapak Ibu ya. Nah, yang indirect effect kan tadi yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini X2 terhadap Y melalui Z Bapak Ibu. Pengaruh X2 terhadap Y melalui Z. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, X2 terhadap Y itu enggak signifikan. Tapi X2 terhadap Y melalui Z itu signifikan Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa ini Bapak Ibu ya. Artinya kita bisa interpretasikan apa namanya ini dengan baik. Kenapa? Karena tadi gini Bapak Ibu ya. X2 terhadap Y ini tidak signifikan karena p-values-nya 0,18189 dan nilai T statistiknya adalah 1,314. Sementara koefisien pengaruhnya juga negatif Bapak Ibu. Nah, kalau koefisien pengaruhnya negatif, nah seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, berarti berpengaruh terbalik Bapak Ibu. Tapi lihat, ketika spesifik indirect effect kita lihat, ketika spesifik indirect kita lihat Bapak Ibu, dia menjadi signifikan Bapak Ibu. Dan original sampelnya melihat kita lihat dia positif Bapak Ibu. Ya, menjadi tadinya kan negatif kalau secara langsung. Sekarang kalau melalui chat dia menjadi berpengaruh positif dan signifikan Bapak Ibu. V-values-nya menjadi di bawah 5% dan nilai T statistiknya di atas 1,96 Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu peran dari Z ini. Sebagai variabel moderating dia mampu memoderasi, sebagai variabel intervening dia mampu memediasi. Berbeda ya Bapak Ibu ya. Coba ditangkap kalimat saya. Sebagai variabel moderating dia mampu memoderasi, sebagai variabel intervening dia mampu memediasi. Ya, mediasi itu perantara. Kalau Z di sini dalam X2 terhadap Y, dia di sini sebagai perantara. Tapi kalau Z antara X1 terhadap Y, dia moderasi, berinteraksi. Jadi datanya digabung, kira-kira gitu ya. Kalau memediasi tidak, melalui kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Nah, inilah model-modelnya. Oke. Tadi Bapak Ibu, ini adalah contoh Bapak Ibu ketika kita melakukan bootstrapping Bapak Ibu, di mana kita menggunakan two-tailed dengan level signifikansinya 5%. Coba perhatikan Bapak Ibu, ketika saya rubah
menjadi one tail dan ini 2,5% Bapak Ibu. Ya, nah sebenarnya Bapak Ibu secara statistik hasilnya harus sama. Artinya level signifikansinya ini berubah menjadi 2,5% Bapak Ibu, bukan 5% lagi karena kita menggunakan one tail Bapak Ibu. Coba saya run ya Bapak Ibu ya. Start calculation, kemudian kita lihat hasilnya. Ya Bapak Ibu ya. Nah sebenarnya walaupun level signifikansinya berbeda kelihatan Bapak Ibu, tapi jumlah yang signifikan tetap sama. Ini signifikan, ini juga signifikan Bapak Ibu, kemudian spesifik indirectnya juga signifikan. Nggak ada yang berubah Bapak Ibu. Karena prinsipnya sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita merubah dari one tail menjadi two tail Bapak Ibu, itu kalau misalnya yang two tail 5%, one tail 2,5%, itu tidak akan ada perubahan hasil Bapak Ibu. Jadi sebenarnya baik kita menggunakan istilah berpengaruh positif maupun berpengaruh negatif, kalau ini diikuti aturannya pasti hasilnya nggak jauh beda atau sama Bapak Ibu. Tapi yang sering salah itu begini Bapak Ibu ya. Dia buat one tail tetapi ini dibuat 5% Bapak Ibu. Nah ini bisa saja Bapak Ibu yang tadinya tidak signifikan menjadi signifikan. Kenapa? Karena kriterianya berkurang Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau one tail 5% level signifikansinya itu setara dengan two tail 10% Bapak Ibu. Jadi level signifikansinya itu diturunkan, bukan lagi 5% tapi menjadi 10%. Tapi sering dilakukan ya peneliti atau pengolahan data yang tidak sadar bahwa itu salah. Misalnya start calculation, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Mungkin data kita nggak terlalu ada tadi yang hampir signifikan ya. Tapi ini tetap ini ya Bapak Ibu ya. Nggak terjadi perubahan yang banyak karena data kita tetap menunjukkan yang sama. Tetapi kalau misalnya andai kata tadi ya Bapak Ibu ya, misalnya ini sudah mendekati 0, katakanlah X2 terhadap ini 0,051 udah hampir. Nah itu bisa saja Bapak Ibu ketika level signifikansinya dibuat one tail tetapi di 5% itu sering menjadi masalah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi prinsipnya sama ya Bapak Ibu ya, walaupun kita yang saya katakan tadi kita rubah dia menjadi one tail dan 2,5%, ini prinsipnya sama Bapak Ibu. Hanya membacanya berbeda. Membacanya berbeda ya. Apa perbedaannya seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, misalnya yang ini tadi bunyinya adalah Z mampu memoderasi pengaruh X1 terhadap Y, sekarang berubah Bapak Ibu. Z mampu memperkuat pengaruh dari X1 terhadap Y karena dia signifikan positif. Jadi dia memperkuat. Jadi sekarang Bapak Ibu tentu nanti ada masalah. Misalnya gini Bapak Ibu. Bagaimana kalau misalnya hipotesis yang kita buat bunyinya begini. Z mampu memperlemah. Ternyata hasilnya Bapak Ibu Z mampu memperkuat gitu. Jadi kita bermain di one tail, di satu arah Bapak Ibu. Ketika kita menyusun hipotesisnya Bapak Ibu bahwa karena sudah dominan menyatakan berpengaruh negatif, mampu memperlemah, lalu kita menyusun hipotesisnya Z mampu memperlemah, bermain di one tail. Tetapi ternyata terbukti Bapak Ibu sebaliknya, Z signifikan dan positif, artinya Z mampu memperkuat. Konsekuensinya Bapak Ibu hipotesis ditolak karena mengalami anomali. Kenapa? Nah, itulah beratnya menggunakan one tail Bapak Ibu. Jadi one tail itu kriterianya menjadi dua, signifikan dan positif. Kalau kita menyatakan Z mampu memperkuat. Kalau kita menyatakan hipotesisnya negatif, ya Z mampu memperlemah pengaruh dari X1 terhadap Y misalnya, ini juga kriterianya dua, signifikan dan koefisien pengaruhnya atau original sampelnya itu harus negatif.
Lalu bagaimana kalau hasilnya menjadi positif? Itulah yang disebut dengan anomali, Bapak Ibu. Ya, anomali. Jadi ya solusinya kita harus memberikan argumen ilmiahnya, Bapak Ibu, di luar argumen statistik. Ya, kenapa kira-kira seperti itu? Gitu. Jadi udah larilah dari prediksi, lari dari dugaan sementara. Hipotesis kan kebenaran ya. Kesimpulan sementara yang kebenarannya masih harus kita buktikan, Bapak Ibu, secara empiris, secara terus-menerus, Bapak Ibu. Ya, nah itu perbedaannya, Bapak Ibu. Makanya nanti saat Bapak Ibu menyusun hipotesis, berhati-hatilah. Ya, Bapak Ibu ya, karena seperti yang saya katakan, mungkin pembimbing Anda bisa jadi mengatakan buatlah hipotesisnya itu berpengaruh positif. Berarti Anda bermain di one tail. Kalau misalnya dikatakan buatlah hipotesisnya itu dua arah, berarti itu bermain di two tail, Bapak Ibu ya. Jadi punya arti yang berbeda, Bapak Ibu. Punya arti yang enggak sama ya. Jadi pada saat kapan itu diterima hipotesisnya, pada saat kapan itu ditolak. Walaupun nilai T statistiknya di atas 1,96 dan nilai V-value-nya di bawah 5%, tapi kalau original sampelnya dia negatif, sementara hipotesis yang kita bangun menyatakan memperkuat, maka itu harus ditolak, Bapak Ibu. Itu perbedaannya ya. Nah, memang satu sisi Bapak Ibu ada yang menganggap seperti ini Bapak Ibu. Menggunakan one tail itu lebih bagus. Kenapa? Karena lebih spesifik, lebih tajam kira-kira seperti itu. Kalau menggunakan two tail itu masih mengambang. Dia belum tahu kira-kira potensinya itu berpengaruh positif atau negatif karena ya variabelnya masih baru, novelty-nya masih baru, belum ada penelitian sebelumnya terkait dengan itu. Penelitian yang mendekati pun jarang, misalnya Bapak Ibu. Nah, konsekuensinya apa kalau melakukan yang seperti itu Bapak Ibu? Nah, nanti pembuktiannya lebih sulit kalau menggunakan one tail. Ya, nah, maksudnya wanti-wanti saja lah ya Bapak Ibu ya, karena kan promotor Bapak Ibu nanti bisa saja mengatakan dengan cara yang sama kan seperti itu, ya istilahnya buatlah berpengaruh positif atau berpengaruh signifikan positif atau berpengaruh signifikan negatif, atau buatlah Z memperkuat. Nah, Z memperlemah, nah, itu one tail. Bukan Z mampu memoderasi. Kalau bunyinya Z mampu memoderasi pengaruh X1 terhadap yaitu dua arah Bapak Ibu. Dan jangan salah ya. Jadi maksudnya kalau Bapak Ibu diminta membuat hipotesisnya pakai kata positif, berarti Bapak Ibu ngolahnya harus pakai one tail 2,5%. Tapi kalau Bapak Ibu diminta ya cukup X berpengaruh terhadap Y, berarti kita bermain di dua arah. Bapak Ibu ngolahnya harus ditutel dan menggunakan level signifikansinya itu adalah 5%. Bapak Ibu. Oke, itu gambarannya ini Bapak Ibu. Lalu perlu diingat Bapak Ibu, setiap pengolahan dengan Smart PLS itu harus melalui gambar, nggak boleh melalui luaran report ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita Bapak Ibu buat project satu lagi, nanti akan muncul lagi di sini Bapak Ibu. Bisa pokoknya mengolahnya itu harus melalui gambar. Kembali dulu ke gambar, baru kita bisa, baru ini akan berfungsi ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sedang membaca reportnya misalnya seperti ini nggak bisa diolah Bapak Ibu ya, off semua dia. Jadi harus kembali ke gambar dulu seperti ini Bapak Ibu. Baik, itu penjelasan saya Bapak Ibu lebih kurang 90 menit mereview penggunaan Smart PLS Bapak Ibu, mulai dari penyajian data di Excel, kemudian uji validitas atau uji instrumen penelitian, uji kuesioner, apakah layak atau tidak mewakili variabel, dilanjutkan dengan uji reliabilitas, Bapak Ibu, uji konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan kita, atau sekaligus untuk menilai apakah responden yang mengisi kuesioner itu adalah responden yang tepat atau tidak, terlihat dari konsistensi jawabannya. Kemudian model fitnya juga kita coba sudah lihat Bapak Ibu bagaimana sudah semakin fit ketika loading faktornya kita naikkan kriterianya dari
standar di bawah di atas 5% menjadi di atas 0,7 atau di atas 70% lah kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Membuat model fit-nya naik, membuat juga nilai R-square-nya naik Bapak Ibu, nilai koefisien determinasinya naik. Ya, kemudian setelah valid, reliable, model fit-nya memenuhi, baru kita uji hipotesisnya Bapak Ibu. Ya, baik hipotesis langsung ya dari regresi berganda atau hipotesis moderasi atau hipotesis mediasi Bapak Ibu ya. Nah, itu tergantung penggunaannya lah, baik di moderating maupun intervening Bapak Ibu. Kalau moderating tadi ada kata memperkuat, memperlemah. Kalau di intervening Bapak Ibu paling bunyinya gini, X2 misalnya Z mampu memediasi secara positif pengaruh dari X2 terhadap Y. Untuk kalau one tail ya Bapak Ibu ya. Ya, mediasi. Saya menggunakan kata mediasi ya Bapak Ibu, bukan moderasi karena moderasi itu interaksi perkalian. Mediasi itu ya perantara. Z mampu memediasi secara positif pengaruh dari X2 terhadap Y misalnya. Itu one tail. Tapi kalau dia two tail Bapak Ibu, Z mampu memediasi saja pengaruh X2 terhadap Y. Itu biasanya kalimat-kalimat yang umum digunakan ketika kita menggunakan pengujian atau kita melakukan pengujian variabel intervening. Atau Z mampu mengintervensi boleh ya. Tapi lebih enak kata saya secara pribadi Bapak Ibu lebih enak menggunakan kata mediasi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mediasi one tail dan two tail lebih kurang sama dengan moderasi one tail dengan two tail. Bedanya kalau moderasi Bapak Ibu memperkuat atau memperlemah itu one tail. Kalau dia di mediasi Bapak Ibu atau intervening ya, cukup mengatakan Z memediasi secara positif atau memediasi secara negatif. Pengaruh terhadap Y, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian jadi juga kita membahas nilai koefisien determinasi besarannya yang bagus itu kalau di atas 66%. Di antara 33 sampai 66% kategorinya sedang, di bawah 33% itu biasanya modelnya dianggap masih jelek, masih sangat kurang. Biasanya direkomendasikan untuk menambah variabel independen dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Kemudian juga tadi Bapak Ibu kita coba menginterpretasikan hasilnya ya Bapak Ibu ya. Artinya ketika tadi pengaruhnya negatif dari variabel X1 terhadap Y dan tidak signifikan, ketika dia mampu memoderasi Bapak Ibu, dia koefisiennya atau nilai original sampelnya menjadi positif, ya menjadi signifikan, luar biasa posisi variabel Z. Pada saat uji indirect effect juga demikian Bapak Ibu ya. Yang tadinya enggak signifikan dan original sampelnya negatif, ketika dia dimediasi oleh Z Bapak Ibu, diintervening oleh Z, dia malah signifikan dan menjadi positif Bapak Ibu. Nah, itulah review gambaran seputar penggunaan Smart PLS ini Bapak Ibu. Baik, mungkin ada yang ingin kita diskusikan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau ada mungkin yang masih mengganjal dalam hati Bapak Ibu, silakan boleh. Silakan dengan Bapak siapa? Pak Gede, Pak Ade Darmawan. Oke, silakan Pak Darmawan. Terima kasih Pak kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan Pak tentang di sini ada moderasi Z atas pengaruh X1 kan demikian Pak, kita menambah tadi Pak. Iya. Kenapa kok dari Z itu tidak ada garisnya Pak ke moderasi variabel moderasi tersebut Pak? Sementara variabel moderasi tersebut langsung mengarah ke Y Pak. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Oke, saya buka sebentar lagi ya Pak ya. Saya buka sekali lagi. Oke, misalnya tadi gini Bapak Ibu. Oke, misalnya kan ini ya, yang ini dia Z memoderasi pengaruh X terhadap Y. Jadi kalau dalam gambar model, sebenarnya coba ini dilihat ya Bapak Ibu ya, variabel Z, X1 terhadap Y. Sebenarnya Bapak Ibu kalau di gambar teori yang tiga ini modelnya begini, jadi X1 ditarik garis ke Y, lalu Z ditarik garisnya ke sini Bapak Ibu. Z ditarik garisnya ke sini. Di sini ya Bapak Ibu ya. Nah,
Bisa dilihat ya garisnya ya Bapak Ibu. Tapi di dalam software nggak bisa Bapak Ibu. Di dalam software nggak bisa ya, karena software itu tidak dirancang bisa membaca data ketika arah panahnya itu ditarik ke garis. Maka harus ditarik ke sini Bapak Ibu. Ya, maka harus ditarik dari Z ke variabel Y. Lalu disettinglah seperti yang tadi. Makanya tadi dari sini Bapak Ibu, tadi kan kita setting begini ya. Ini add moderating effect dari variabel Y-nya. Nah, kuncinya di sini Bapak Ibu. Add moderating effect. Jadi di sini kita tempatkan mana variabel moderatingnya, yaitu Z. Mana variabel independen, ya independennya, yaitu X1. Nah, ini yang tadi yang kita okekan Bapak Ibu. Ketika kita okekan, maka muncullah yang ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau buat X2 terhadap Y dimoderasi oleh Z? X2 terhadap Y dimoderasi oleh Z. Bagaimana membuatnya? Sama seperti ini. Ini kita buat ya, add moderating effect. Kemudian moderatornya tetap Z, lalu independennya bergantian dari X1 menjadi X2. Nah, kalau ini saya okekan, maka muncul yang ini. Ini adalah moderasi Z atas pengaruh X2 terhadap Y. Nah, memang cara kerjanya seperti itu, Pak. Ya, memang cara kerja Smart PLS kita nggak bisa menarik gambar atau menarik garis dari Z ke garisnya gitu. Karena kalau di buku-buku Bapak Ibu memang dibuat gambarnya itu ke arah garis, tetapi kalau dalam software nggak bisa. Ya, walaupun sebenarnya artinya sama karena para peneliti ataupun nanti pembimbing ataupun penguji Bapak Ibu sudah paham itu. Kalau dia sudah terbiasa dengan software ini. Artinya ya memang cara membacanya seperti itu. Oke. Seperti itu ya Pak Darmawan ya, memang dirancang seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin yang tertarik nanti ngerjain tesisnya pakai Smart PLS, silakan. Selamat malam Bapak. Silakan Bu Irastuti. Saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait uji validitas tuh apakah ada minimal sisa indikator di masing-masing variabel? Kemudian yang kedua, tadi kan ada pengaruh indirect efek, pengaruh langsungnya itu kan dia tidak signifikan. Setelah ada moderasi, dia jadi signifikan. Ya. Nah, apakah itu sudah pasti begitu? Apa seandainya ada moderasi tetap tidak signifikan, apakah itu artinya penelitiannya gagal, Pak? Apa gimana? Oke, sebentar. Yang pertama, sama seperti Lisrel dan Amos, minimal tersisa 2. Ya, itu konsep dalam structural equation modeling, satu variabel minimal indikatornya harus 2, nggak boleh 1. Kalau 1 itu nggak boleh lah, namanya juga punya ini ya indikator. Tetapi dengan syarat memang Bapak Ibu, nanti saya tunjukin dikit lagi ya. Indikatornya itu yang panahnya ke arah luar ya, yang kemarin sudah kita bahas juga ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ketika model tadi kita kita olah, tidak ada jaminan Bapak Ibu pasti signifikan. Coba perhatikan ini ya Bapak Ibu ya. Ini saya olah. Bootstrapping, ini saya olah. Coba ya Bapak Ibu, ini saya olah, lalu keluar hasilnya. Perhatikan Bapak Ibu, moderating yang kedua. Nah, ini moderating yang pertama, Z memoderasi pengaruh X1 terhadap Y. Yang ini Z memoderasi pengaruh X2 terhadap Y. Kita lihat hasilnya Bapak Ibu, ini enggak signifikan. Ini enggak signifikan. Yang kedua maksudnya ya Bapak Ibu ya, kalau yang pertama tadi signifikan, yang kedua enggak signifikan. Kenapa? Karena V-values-nya di bawah di atas 5% dan ini enggak nyampe 1,96, hanya 0,614. Artinya Bapak Ibu, ketika kita membentuk model moderating ataupun indirect effect, yang ini tadi spesifik indirect effect Bapak Ibu, itu enggak ada jaminan signifikan. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini kebetulan yang tadi yang saya buat moderasi pertama itu signifikan. Tapi moderasi yang kedua kan Bapak Ibu enggak signifikan, enggak ada jaminan. Apakah penelitian kita gagal? Menurut saya tidak Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena gini,
model penelitian kita udah memenuhi kriteria, sudah valid, sudah reliable, modelnya sudah fit Bapak Ibu. Dan ketika kita lakukan uji hipotesis, ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan Bapak Ibu. Dan itu wajar, ya. Nah, kalau misalnya tadi X1 terhadap Y nggak signifikan, tetapi ketika dimoderasi oleh Z menjadi signifikan. Justru ini bagus Bapak Ibu. Maksudnya dari segi aspek ilmiahnya ini bagus. Berarti variabel Z ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi peningkatan Y atau ketika kita ingin meneliti Y. Z ini sangat dominan Bapak Ibu. Dia berfungsi sebagai variabel independen signifikan karena Z signifikan terhadap Y. Sebagai variabel moderating dia signifikan karena memoderasi pengaruh X1 terhadap Y. Sebagai variabel mediasi atau intervening dia juga signifikan karena dia mampu memediasi pengaruh X2 terhadap Y, juga signifikan Bapak Ibu. Jadi di sini kita bermain di pembahasannya tentang fungsi sentral, fungsi penting dari variabel Z. Lalu ketika X1 dan X2 terhadap Y pengaruhnya secara langsung nggak signifikan, apakah ini kemudian menjadi masalah? Nggak ada masalah Bapak Ibu gitu. Karena wajar Bapak Ibu, nilai R² kita pun tadi hanya 50-an persen, 60-an persen. Kalau ini signifikan semua Bapak Ibu, mungkin nilai R² kita mencapai 90%. Artinya model kita itu sudah sangat sudah sangat perfect lah gitu. Semua variabel yang kita masukin itu terbukti signifikan. Tapi itu jarang Bapak Ibu. Ya, sepanjang pengalaman saya meneliti atau membantu mengolah data para peneliti, tesis dan disertasi seluruh Indonesia Bapak Ibu, itu sangat jarang signifikan semua gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu dari 5 hipotesis 3 signifikan itu udah bagus banget Bapak Ibu. 5 hipotesis 3 signifikan, 7 hipotesis kalau 4 atau 5 signifikan itu udah bagus banget Bapak Ibu. Jadi bukan berarti gagal, tetapi memang Bapak Ibu waktu kita melakukan pembahasan Bapak Ibu di bab 4, pembahasan tentang penelitian kita harus memberikan argumen yang ilmiah Bapak Ibu. Kenapa kira-kira nggak signifikan gitu. Mungkin di sini kita harus benar-benar menggali, mencari tahu kenapa kira-kira seperti itu. Apakah kita lihat dari statistik deskriptifnya, apakah kita lihat dari data-data jawaban kuesionernya, Bapak Ibu, tergantung kita lah. Atau kita melanjutkan lagi dengan wawancara, kenapa kira-kira itu tidak berdampak positif, itu tergantung kita. Tapi bukan gagal, Bapak Ibu. Ya, artinya karena kita memenuhi kriteria valid, reliable, model fit, tetapi memang tidak 100% hipotesis diterima. Jadi nggak gagal, cuman membutuhkan argumen ilmiah menjelaskan kenapa kira-kira itu nggak signifikan. Seperti itu ya Bu ya. Iya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain, ada lagi? Pak, saya izin bertanya terkait bootstrapping, bisa? Ya, silakan Bu Dia. Jadi kan tadi kita untuk kalkulasi bootstrapping itu kita ada pakai yang namanya, sebentar Pak, saya sambil buka ya. Subsample? Di bootstrapping itu di advanced setting itu kan kita bisa pilih one tail dan gantung hipotesis. Nah, kalau signifikansi levelnya misalnya kita lupa nih Pak, kita tidak mengganti. Untuk di bagian setelah dikalkulasi itu ada kemungkinan nggak dia itu di T-value-nya tuh menjadi di atas 1,96 gitu. Kalau misalnya hal tersebut terjadi, apa namanya indikatornya kalau kita tuh salah melakukan signifikasi level? Terima kasih Pak. Kalau itu biasanya sejalan, signifikansi level dan juga nilai p-values pasti sejalan. Artinya gini, kalau dia sudah di bawah 0,05, kalau two-tail ya, berarti pasti nilai T statistiknya di atas 1,96. Tapi kalau kita menggunakan one tail, pasti Bapak Ibu sebenarnya level signifikansinya berubah menjadi di bawah 2,5% dan nilai T statistiknya di atas 1,65. Jadi ada perbedaan itu ya. Kalau sebentar ya Bapak Ibu ya, saya buka dulu tabel statistik. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah tabel statistik
Saya buka dulu sebentar ya. Sebentar biar bisa dilihat tabel statistik itu seperti apa. Oke, sebentar saya share screen Bapak Ibu. Nah, ini tabel statistik namanya Bapak Ibu ya. Ini saya scroll ke bawah. Bapak Ibu coba lihat yang ini Bapak Ibu, tabel distribusi T. Bapak Ibu lihat yang di atas itu one tail, satu arah. Yang ini ya, satu arah ya. Yang baris kedua sama ketiga itu namanya tabel satu arah. Sedangkan tabel dua arah itu baris keempat dan kelima ya. Tabel signifikansi uji dua arah mulai dari 0,20. Coba lihat Bapak Ibu yang di tengah ya, yang di tengah yang karena ini berbentuk gambar ya Bapak Ibu ya, saya nggak bisa tunjukin. Yang paling tengah lah, yang tabel signifikansi uji dua arah 0,05, yang paling tengah ya Bapak Ibu ya. Tabel signifikansi uji dua arah 0,05. Coba lihat yang paling bawah Bapak Ibu. Ini 1,96. Benar ya Bapak Ibu ya? Benar ya, 1,96. Nah, ini setara dengan Bapak Ibu one tail tapi 2,5%. Kalau kita merubah tabel uji satu arah menjadi 0,05, ini otomatis misalnya tadi nggak lupa kita buat uji satu arah tapi tetap menjadi 5%. Maka ini akan berubah Bapak Ibu. Coba lihat ini yang tabel uji satu arah di 0,05 agak sebelah kiri baris kolom ketiga ya setelah F kemudian 0,10 0,05. Nah, itu yang paling bawah menjadi 1,65. Artinya standarnya turun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kita rubah dari two tail menjadi one tail, tetapi level signifikansinya tetap di 5%, maka ada potensi Bapak Ibu yang nilainya 1,7 itu menjadi signifikan. Karena kalau kita rubah dari two tail menjadi one tail tetapi level signifikansinya tetap 5%, batasannya bukan lagi 1,96 menjadi 1,65. Jadi pasti ada perbedaan ya, tetapi memang nggak selalu kelihatan karena mungkin memang kayak model kita tadi Bapak Ibu itu nggak kita rubah pun menjadi 5% one tail tetap nggak signifikan karena skornya jauh. Tapi andai kata skornya berdekatan Bapak Ibu, itu bisa yang nggak signifikan menjadi signifikan gitu. Nah, jadi kalau misalnya salah diulangi aja lah, ngolah lagi gitu, atau dipastikan sebelum ngeklik eksekusi pengolahan datanya, pastikan lagi nggak ada kesalahan gitu. Sebab kalau ada kesalahan nanti kan aneh ya Bapak Ibu ya, misalnya nanti signifikan di bawah 0,05 tetapi T values-nya itu 1,8 misalnya udah signifikan karena kita membuat one tail tetapi level signifikansinya 5%. Kira-kira gitu ya, Bu ya. Oh iya Pak, berarti kita harus bandingin dua itu ya buat tahu ini benar nggak kita masukin signifikan. Ya, oke. Makasih, Pak. Values dan nilai tes statistiknya harus konsisten, kontrolnya di situ. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ayo silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada lagi keraguan atau yang kurang jelas dari pembahasan kita yang tadi, silakan Bapak Ibu. Silakan. Selamat malam, Pak. Ya, silakan Bu. Pak, izin bertanya, itu tadi terkait model SEM dengan regresi linear berganda. Itu saya kurang paham. Nah, tadi saya mengertinya itu jika hanya pengaruh langsung, misalnya dari X ke Y, itu modelnya itu regresi linear berganda. Nah, namun dikatakan menggunakan SEM itu jika ada pengaruh tidak langsungnya seperti itu, Pak. Terus betul. Saya, jadi jika menggunakan moderasi itu belum menggunakan SEM ya, Pak? Udah. Jadi, jadi pengaruh langsung plus moderasi atau plus intervening itu udah mau salah satunya itu sudah SEM.
Oh gitu. Iya, jadi Terima kasih Pak. kalau nggak ada moderatingnya, nggak ada interveningnya, itu masih regresi berganda. Dengan catatan independennya lebih dari 1. Ya. Oh iya Pak. Tapi kalau independennya pun 1, tapi satu lagi moderating, satu variabel dependen, itu sudah same. Gitu. Jadi sepanjang ada intervening moderatingnya, salah satunya saja itu sudah model same namanya. Oh iya ya Pak. Tadi saya ngertiinnya bahwa model tidak langsungnya saja gitu, baru dikatakan SEM gitu. Enggak, Makasih Bu. Pak. Jadi moderating juga termasuk ya. Jadi SEM itu adalah analisis faktor plus pet analisis jalur. Analisis faktor itu adalah variabel beserta indikatornya. Itu variabel beserta, itu analisis faktor. Sedangkan pet analisis adalah indirect effect atau moderating effect. Jadi ada pengaruh tidak langsung atau ada pengaruh moderasi gitu. Jadi analisis faktor plus pet analisis jalur itu sama dengan structural equation modeling. Udah masuk kategori SEM. Kira-kira gitu ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain lagi. Karena pengalaman angkatan yang setahun yang lalu udah lulus kemarin ya sidang tesis ya WA saya. Jadi rata-rata justru pakai Smart PLS masih. Ya artinya saya coba pakai Lisrael nggak lolos Pak. Jadi saya pilih Smart PLS ya boleh, nggak apa-apa. Itu kan pilihan ya Bapak Ibu ya. Jadi pada akhirnya kalau Anda memilih Smart PLS nggak apa-apa. Kalau data Anda data sekunder nanti pakai eViews atau Stata nggak apa-apa. Tapi yang terbaik Stata ya. Kalau data panel ya Bapak Ibu ya. Kebetulan Stata juga sudah Bapak Ibu pelajarin kan ya. Apa-apa gitu. Pilihan. Kalau Bapak Ibu tergantung ya, saya nggak tahu Bapak Ibu risetnya nanti di mana. Kalau Bapak Ibu misalnya kerjanya di inspektorat atau PNS, biasanya sih suka pakai kuesioner. Tapi kalau kerjanya di swasta atau mungkin di kantor atau di mana mungkin pakai data keuangan itu data panel gitu. Jadi pilihannya hanya itu pakai kuesioner atau pakai panel. Terserah Bapak Ibu lah yang mana nanti yang disukai. Oke, silakan lagi Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ingin kita diskusikan? Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu udah duduk di semester berapa sekarang? Semester 2 ya? 2 ya? 2 Pak. Ya, kuliah sampai semester 3. Iya, Pak. Setelah semester 3 baru tesis ya? Ya, udahlah, berarti kan nggak lama lagi Bapak Ibu. Disimpan-simpanlah rekamannya, ditonton karena nanti ujung-ujungnya ini juga nanti harus dilihat pelan-pelan. Kalau nggak tahu ya Pak Siar, Pak ini dulu gimana ya? Pak kalau gini hasilnya itu biasa. Ya udah jadi kegiatan sehari-hari ya namanya juga punya mahasiswa ya begitu. Ya, karena kalau nggak dicari solusi Bapak Ibu nanti nggak selesai tesisnya kan? Lama tamatnya lagi jadi masalah. Oke, silakan Bapak Ibu. Masih ada yang ingin didiskusikan? Silakan Bapak Ibu. Kalau masih ada, ya kita diskusikan. Ya. Kalau nggak ada lagi, di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang software NVivo, ya permintaan dari Ibu Kaprodi. Software NVivo harus kita bahas juga Bapak Ibu di mata kuliah ini. Software yang sangat membantu pada saat kita mengerjakan penelitian nanti. Oke, nggak ada lagi Bapak Ibu? Cukup dulu? Cukup dulu, oke. Baik, silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Saya mau screenshot untuk dokumentasi presensi Bapak Ibu. Nanti rekamannya silakan di-share ya, Ibu Ketua kelas ya. Baik, Bapak. Oke, baik. Saya screenshot ya Bapak Ibu ya. Ayo yang masih bisa buka kamera dibuka. Ini ada 2 screen ya kita ya sebanyak 26. Oke.
1, 2, 3. Oke, ini untuk screen yang pertama. Kemudian screen yang kedua, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik. Saya masukin dulu. Oke. Sudah Bapak Ibu, kalau nggak ada lagi, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Terima kasih banyak. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Oke, saya tinggal dulu ya. Persilahkan, Bapak.